Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bittaqwa wa jammalana bil afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum binafsi bittaqwallah, faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketakwaan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat bersertakan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada kepangkuan alam, kepada profesor alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengubah pola pikir manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Doa restu kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin, yang insya Allah muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memasuki rukun khutbah yang kedua, alangkah baiknya kita menuntut ilmu di hari berbahagia ini untuk mendengarkan mau'izatul hasanah dari khatib. Hadirin kaum muslimin Jum'ah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sering memperingatkan orang-orang beriman dari fitnah dunia, dari segala perhiasannya. Hal ini karena bahayanya dunia, dahsyatnya perhiasannya, membuat daya pikat terhadap orang-orang yang lemah. Raga manusia bermain-main sehingga hati mereka lalai, lalai akan mengingat Allah, lalai akan janji Allah, dan lalai akan ancaman yang ada di hadapan mereka. Lain halnya dengan orang-orang yang senantiasa zikir, ma'rifat dan mahabbah. Hati mereka selalu penuh dengan mengingat Allah. Tidak ada satupun waktu mereka yang tidak ada tujuan, melainkan dengan tugas yang agung. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Di dalam Al-Quran telah menjelaskan, Allah tidak menciptakan langit dan dunia di antara keduanya dengan sia-sia. Itulah anggapan orang-orang kafir yang akan masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama dari Marautina yang bernama Hasan Ali Dadau Asyaqiti, beliau mengemukakan bahwa ada tujuan jin, manusia dan malaikat di dunia ini. Yang pertama ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah menjadi khalifah di muka bumi seperti Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tugas yang kedua memang sama persis dengan tujuan yang pertama, tetapi tugas yang kedua ini ialah Allah membuat tugas ini khusus bagi manusia. Telah kita mendengarkan tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tidak hanya kecuali untuk menyembahku. Khalifah Ali bin Abi Thalib telah mengemukakan bahwa ada 4 amalan yang kecil di mata manusia tetapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang
pertama ialah al-'afwu indal ghadab, yaitu memaafkan orang di ketika marah. Di ketika orang berbuat salah kepada kita, disitulah rasa dendam kita besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dari manusia melampiaskannya dengan cara ucapan, dengan cara perbuatan, bahkan dengan cara pemukulan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang memaafkan ketika orang yang berbuat salah kepada dia. Wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izzah. Allah tidak menambah kesalahan melainkan kemuliaan terhadap orang-orang yang selalu memaafkan orang di ketika ia marah. Di ketika kita marah, dan disitulah kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat salah, tetapi orang yang berbuat salah ini, orang yang menerima kesalahannya, langsung ia menerimanya dengan cara memaafkannya dengan lemah lembut. Di ketika kita memaafkan orang, disitulah Allah menaikkan derajat kita. Allah menaikkan tingkat ketakwaan kita kepada tingkat yang lebih mulia. Dan ada sejarah di zaman Rasulullah. Si fulan sedang melaksanakan salat maghrib. Di hari pertama Rasulullah berkata, engkau adalah penghuni surga. Dan di hari kedua Rasulullah berkata kembali, engkau adalah penghuni surga. Dan di hari ketiga, ketika salat Isya, Rasulullah berkata kembali, engkau adalah penghuni surga. Ada ulama di negeri itu yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merasa cemburu kepada fulan ini. Dia cemburu bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi dia merasa cemburu karena apa amalan yang dilakukan si fulan ini, sampai Rasulullah berkata ia adalah penghuni surga. Kemudian muncullah keheranan Anas bin Malik ini, seorang ulama besar ini. Kemudian Anas bin Malik ini menanyakan kepada si fulan, wahai fulan, apakah amalan yang telah engkau lakukan sehingga engkau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau adalah penghuni surga? Kemudian Anas bin Malik ini meminta untuk menginap beberapa hari di rumah si fulan. Wahai fulan, apakah aku boleh menginap beberapa hari di rumahmu? Dan kemudian di hari pertama Anas bin Malik tidak ada melihat amalan yang begitu besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari ketiga. Dan di hari ketiganya muncul keheranan Anas bin Malik ini. Kemudian Anas bin Malik ini menanyakan kepada Rasulullah, menanyakan kepada si fulan ini, wahai fulan, apa amalan yang sampai Rasulullah berkata engkau adalah penghuni surga? Wahai guru kami, wahai ulama kami, wahai Anas bin Malik, saya tidak ada amalan yang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali saya memaafkan orang di ketika saya hendak tidur. Saya memaafkan orang di ketika hendak tidur yang berbuat salah kepada saya. Itulah amalan yang kecil di mata manusia, tetapi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, memaafkan orang di ketika marah aja membuat kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah berkata, engkau adalah penghuni surga. Apalagi kita melakukan amalan-amalan yang lebih baik daripada itu, seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, yang bisa menaikkan derajat kita di dunia ini. Sholat tahajud, dan barang siapa yang ingin yaitu kekayaannya melimpah di dunia ini, maka sholatlah sholat duha di pagi hari. Dan barang siapa yang ingin 7 keturunannya tidak putus-putus hartanya, maka bersolawatlah setiap sehari sekali 300 kali. Kaum muslimin rahimakumullah,
Dan yang kedua ialah bermurah hati ketika sulit. Ketika kita miskin, ketika kita tidak mampu, disitulah banyak orang yang melakukan kemiskinannya dengan cara meminta-minta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan, bukan hanya bagi orang yang kaya, bukan hanya bagi orang yang mampu, tetapi sangat dianjurkan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang tidak mampu untuk bersedekah, untuk mengeluarkan hartanya walaupun itu sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai dari sisi banyaknya atau sedikitnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai dari sisi keikhlasannya, dari sisi perbuatannya. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamra. Jauhilah neraka walau hanya bersedekah setengah butir kurma. Dan jauhilah neraka walau kita bersedekah setengah butir kurma. Itulah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika istri bapak atau mama kita sedang memasak, katakanlah kepada mama kita, "Wahai mak, lebihkan sedikit kawan nasi atau kuahnya untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang ada di dekat-dekat rumah kita." Dan begitu juga ketika saudara kita sakit, disitulah kita mengobatinya. Disitulah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai dirinya seperti ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya. Bagaimana kita mencintai diri kita? Disitulah ketika kita sakit, kita mengobatinya. Disitulah kita lapar, kita mengisinya dengan makanan-makanan. Disitulah kita seperti kita mencintai saudara kita. Bagaimana saudara kita ini sakit, kita mengobatinya. Dan di mana ketika saudara kita ini dilanda kemiskinan, dilanda bencana seperti gempa bumi, disitulah kita membantunya. Itulah yang dinamakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamra, yaitu berjauhilah neraka walau hanya bersedekah setengah butir kurma. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga ialah iffah, memelihara dari perbuatan yang haram ketika sendirian. Ketika kita sendirian, banyak orang yang melakukan perbuatan zina atau perbuatan yang berbuat dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci hal ini. Disitulah Khalifah Ali mengemukakan ada 4 amalan, yang di salah satunya ialah iffah, memelihara diri dari perbuatan yang haram ketika sendirian. Inilah amalan yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kecil di mata manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan yang keempat ialah berkata benar kepada orang yang kita segani maupun orang yang mengharapkannya. Di ketika orang yang kita segani seperti pemimpin-pemimpin, seperti pejabat-pejabat yang luar biasa jabatannya, disitulah ketika ia menanyakannya, banyak orang yang melampiaskannya ucapannya dengan cara berbohong. Padahal di hadis arba'in telah dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada hari akhir, maka ia berkata baik ataupun ia diam. Barang siapa kita yang mengimani hari akhir dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus berkata baik. Dan kalau tidak sanggup berkata baik, maka berdiamlah. Dan jangan pula ketika kita tidak sanggup berkata baik, disitulah kita membohonginya dengan cara ucapan yang berbohong. Dan yang kelima ialah yaitu menegakkan sholat fardu 5 waktu. Sekarang banyak orang yang meninggalkan sholat ini. Sekarang banyak kita melihat toko-toko masih terbuka pada hari Jumat ketika sholat sedang dilaksanakan. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci hal ini. Pada suatu hari akan terjadi umatku di hari akhir zaman, ia meninggalkan sholat Jumat atau sholat fardu 5 waktu sampai ia membuka gerai-gerai toko-toko mereka yang besar. As-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melalaikan sholat, barang siapa yang melecehkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya bagi dia sendiri. Dan barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah membangun agamanya, membangun tiang agamanya bagi umat Islam. Inilah amalan-amalan yang besar di mata manusia, yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kecil di mata manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di Jumat yang berbahagia ini. Kalau ada kata-kata tutur kata salah, yang salah atau kurang adab, mohon dimaklumi. Dan kalau ada rukun khutbah saya yang ketinggalan, mohon kiranya untuk diperbaiki agar Jumat kita di hari berbahagia ini sah. Dan kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari khatib sendiri. Dan kalau ada kata-kata yang benar, itu munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih fakir dengan ilmu, sangat miskin dengan ilmu. Sekarang masih menuntut ilmu di Ma'had Jabal Nurjadid Aceh Barat Daya. Mari kita masuk kepada rukun al-khutbah yang kedua. Alhamdulillahilladzi faddalana bit-taqwa wa jammalana bil-afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Barakallahu lima wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala liman wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bit-taqwa wa jammalana bil-afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khaliyal hajat.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله في سوريا وفي الجزائر وفي أين مكان كان برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة